Indonesia resmi naik ke peringkat 117 dunia dalam ranking FIFA. Ini adalah posisi tertinggi Garuda dalam lebih dari 1 dekade. Dan bukan cuma itu, kemenangan bersejarah 1-0 atas Cina di GBK jadi pemicunya. Ula Romeni kembali jadi pahlawan. Emil Audero debut langsung clean sheet, dan rekor 37 tahun akhirnya pecah. Tapi, meski menang, perjuangan Indonesia ke Piala Dunia masih jauh dari kata selesai. Apa arti kemenangan ini? Dan apa yang harus dilakukan di ronde keempat nanti? Semua jawabannya ada di sini. Indonesia memasuki laga melawan Cina dengan beban besar dan harapan tinggi. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, laga ini adalah partai penutup grup dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Garuda wajib menang dan berharap keajaiban datang dari partai lain demi peluang lolos langsung ke Piala Dunia. Ribuan supporter memadati GBK. Atmosfer membara sejak awal. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen penentuan nasib. Patrick Kluivert pun menurunkan skuad terbaiknya. Emil Audero debut di bawah Mister. Ula Romeni kembali di depan. Dan lini tengah dikomando duo Haye dan Pelupesi. Malam penuh sejarah kembali tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Tim nasional Indonesia mencatat kemenangan bersejarah atas Cina dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gol semata wayang dicetak oleh Ula Romeni melalui titik putih pada menit ke-44. Setelah Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak penalti. Kemenangan ini bukan hanya memperpanjang napas Indonesia di jalur menuju Piala Dunia, tetapi juga mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. Indonesia kini melonjak dari posisi 123 ke 117 dunia, kenaikan signifikan yang mencerminkan progres luar biasa tim asuhan Patrick Kluivert. Ini adalah posisi tertinggi Indonesia sejak 2011, sekaligus jadi sinyal serius bahwa Garuda tak lagi hanya jadi pelengkap di level Asia. Selain capaian itu, laga ini juga mencatatkan sejumlah momen bersejarah. Kemenangan pertama atas Cina sejak 1987, clean sheet dalam debut Emil Audero, dan rekor hat-trick man of the match oleh Ula Romeni dalam 3 laga terakhir. Tapi meski menang, Indonesia belum bisa lolos otomatis. Di laga lain, Jepang kalah 0-1 dari Australia, membuat kedua raksasa Asia itu mengunci posisi 1 dan 2, sementara Indonesia harus berjuang lagi di ronde keempat. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno sejak sore sudah sangat luar biasa. Puluhan ribu supporter hadir untuk menyaksikan laga penentu ini. Euforia meningkat sejak penampilan heroik Indonesia lawan Australia dan Bahrain. Dan kali ini harapan tertuju pada kemenangan mutlak demi membuka peluang ke Piala Dunia. Patrick Kluivert menurunkan formasi terbaiknya. Di bawah Mister ada Emil Audero, diperkuat dengan trio lini belakang Jai Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner, serta ada duo winger Kelvin Verdong dan Yakob Sayuri. Dominasi Indonesia sejak menit pertama tak terbendung. Pressing tinggi memaksa Cina banyak melakukan kesalahan di lini tengah. Peluang datang silih berganti. Namun gol baru tercipta di menit ke-44 ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan di kotak terlarang. Ula Romeni maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugasnya dengan sempurna. GBK pun bergemuruh. Gol ini menjadi gol ketiga Romeni dalam 3 laga berturut-turut, melawan Australia, Bahrain, dan kini Cina. Babak kedua jadi ajang pembuktian lini belakang Indonesia. Serangan balik Cina beberapa kali mengancam. Namun Emil Audero yang menjalani debutnya bersama Garuda tampil gemilang. Beberapa penyelamatan krusial dilakukan, termasuk dari sundulan Wulei dan tendangan bebas Yan Junling. Debut tanpa kebobolan ini langsung menempatkan Audero sebagai figur penting di bawah Mister Indonesia. Sosok berpengalaman Serie A ini membuktikan bahwa keputusannya membela merah putih bukanlah gimmick, tapi tekad dan pengabdian. Selain kemenangan atas Cina untuk pertama kalinya sejak 1987, Indonesia juga mencetak sejumlah rekor lainnya. Gol Romeni menjadikannya sebagai satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam 3 laga kualifikasi terakhir, sekaligus meraih penghargaan Man of the Match di ketiganya. Namun pencapaian paling membanggakan adalah naiknya peringkat FIFA Indonesia dari 123 ke 117. Lompatan 6 tingkat ini menjadi bukti bahwa progres Indonesia tak hanya dirasakan di dalam negeri,
tapi juga tercermin di level internasional. Dalam sebulan, Indonesia berhasil melewati negara-negara seperti India, Thailand, dan Kenya. Hasil lain, Jepang tumbang, Indonesia masuk ronde keempat. Sementara itu, laga lain antara Jepang dan Australia jadi faktor penentu nasib Indonesia. Kekalahan Jepang 0-1 dari tuan rumah Australia membuat Sochros memuncaki klasemen dengan 15 poin, diikuti Jepang dengan 13. Indonesia, meski menang atas Cina, hanya mengumpulkan 11 poin dan harus puas di posisi ketiga. Artinya, tiket langsung ke Piala Dunia jatuh ke tangan dua tim teratas, dan Garuda harus kembali berjuang di ronde keempat kualifikasi. Namun Kluivert tetap menegaskan bahwa timnya siap tempur, dan pengalaman selama fase grup ini akan jadi modal berharga. Kami telah berkembang pesat dalam waktu singkat. Sekarang kami lebih kuat secara mental dan taktik. Ronde keempat akan kami hadapi dengan kepala tegak, ujar Kluivert pasca laga. Ronde keempat yang akan berlangsung mulai Agustus 2025 akan mempertemukan Indonesia dengan sejumlah tim tangguh seperti Irak, Korea Utara, dan Oman. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up harus menjalani playoff antar konfederasi. Dengan grafik permainan yang terus menanjak, ditambah kehadiran pemain abroad seperti Mees Hilgers, Tom Haye, hingga Kelvin Verdong yang akan kembali dari cedera, Indonesia punya modal kuat untuk bersaing. Apa yang terjadi di GBK 5 Juni lalu lebih dari sekadar kemenangan. Ini adalah tonggak sejarah. Garuda tak hanya menang atas salah satu tim kuat Asia, tapi juga membalikan keraguan publik dengan prestasi nyata. Rekor kemenangan, clean sheet debut Emil Audero, ketajaman Romeni, dan yang paling mencolok, naiknya peringkat FIFA Indonesia ke level tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Kemenangan ini adalah lebih dari sekadar 3 poin. Ini adalah validasi bahwa Indonesia tidak lagi sekadar peserta dalam turnamen besar Asia, tapi kini benar-benar pesaing serius. Bahwa pemain naturalisasi bukan hanya tempelan, tapi benar-benar menyatu dalam sistem. Dan bahwa generasi ini, yang dipimpin Jai Itzes, Emil Audero, dan Ular Romeni, bisa membawa kita ke tempat yang selama ini hanya jadi mimpi, Piala Dunia. Naiknya Indonesia ke peringkat 117 FIFA juga menjadi bukti konkret bahwa progres yang dirancang PSSI bersama pelatih Eropa membuahkan hasil. Tak hanya menang, tapi naik 6 peringkat hanya dalam 1 bulan. Ini peringkat tertinggi Indonesia sejak 2011. Jalan ke Piala Dunia memang belum selesai, tapi Garuda telah menunjukkan bahwa mereka kini sejajar dengan para raksasa. Dan jika tren ini berlanjut, bukan tak mungkin pada tahun 2026 nanti, Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah, benar-benar terbang ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Kini, fokus beralih ke ronde keempat kualifikasi. Ujian sesungguhnya baru dimulai. Tapi Garuda telah membuktikan satu hal penting. Kita tidak takut siapapun. Jadi, setelah kalahkan Cina dan naik ke peringkat 117 FIFA, bisakah Indonesia melanjutkan tren positif ini hingga ke Piala Dunia 2026? Semua akan terjawab di ronde keempat nanti. Kalau kalian yakin Garuda bisa tembus Piala Dunia, tulis di komentar, Garuda menuju dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena perjuangan timnas baru saja dimulai, dan kita akan terus kawal dari awal sampai sejarah benar-benar tercipta.